Jadi aku bisa yang bener-bener pulang syuting, tidur, badannya tuh udah rest, mata udah merem, tapi tiba-tiba di otak aku tuh kayak, yuk semuanya siap ya, yuk kamera roll, action. Aku kayak, hah? Bentar, aku belum siap. Kayak aku tiba-tiba bangun kayak mimpi. Aku udah di rumah kok, kenapa aku masih take gitu. Hai guys, welcome back di Bukan Bincang Biasa bersama saya Nadia Laidrus. Dan kali ini aku kedatangan bintang tamu, aduh yang cantik banget, oh my god, gue kaget loh pas ketemu kayak cantik banget. Ini dia Susan Sameh, yeay. Apa kabar Susan? Alhamdulillah baik. Dokter apa kabar? Alhamdulillah baik, ampun. Dokter 24 jam tuh... aku nih. Ya loh, aku tuh sering banget ditelepon sama dia udah dari entah pagi, sore, malam, tengah malam ya. 3 jam bisa 5 kali ya. Iya asli. Enggak, tapi lu tuh gak cuma konsultasi kesehatan deh, kayaknya emang lagi gabut aja telepon gue gitu loh. Iya. Enggak, tapi emang aku tuh orangnya iseng aku ya? Suka banget nelponin orang-orang random gitu. Lagi ngapain ya, tapi aku isengin doang. Iseng dong ya. Jadi gak apa-apa, seru lah. Jadi guys, Susan Sameh ini adalah seorang aktris dan juga model dan juga seorang presenter ya. Dan dirimu itu kelahiran tahun 97. Ya sepantar lah kita lah 97. Selisih sedikit. Iyalah. Masih seumuran. Yang pasti gue udah TK, lu baru lahir gitu ya. Oke. Nah, kamu tuh udah terjun di dunia acting dari tahun berapa kalau boleh tahu? Aku di dunia actingnya tuh dari umur 16 tahun. 15-16 lah. Berarti SMA ya? Iya. Apa SMA. Tuh karir pertama tuh kalau boleh tahu? Jadi sebenarnya aku tuh ikutan model itu dari, bentar ya, maju banget. Iya, oke. Dari aku umur 5 tahun. Udah sekolah modeling sama mami. Oke. Udah gitu umur 15 apa 16 tahun aku iklan sabun Gift. Oh, iklan sabun Gift. 15 tahun. Biasanya kan iklan sabun Gift tuh bukannya kayak dewasa-dewasa gitu ya? Karena aku ini dari kecil emang mukanya awet tua. Bukan awet muda, tapi awet tua. Oke. Jadi dari kecil muka aku udah kayak gini. Kayak dewasa ya? Stuck sekarang di sini. Ih, bagus dong. Jadi kamu 15 forever lah ya? Iya. Oke, terus? Jadi udah dari situ iklan sabun Gift. Terus aku ini pertama kali itu ada casting film horor. Oh oke. Udah gitu aku kayak cobain deh casting. Dan zaman dulu tuh castingnya itu susah banget. Nggak kayak sekarang. Beda kayak zaman sekarang. Zaman sekarang kan orang bisa ngelihat dari sosial media. Benar. Oh followersnya banyak. Oh lagi hits nih gitu. Lagi viral bisa nih gitu kan, dipanggil. Iya. Terus kalau zaman sekarang tuh kita bisa ngelihat orang dari Instagram, lihat di foto-fotonya gitu. Iya, itu udah jadi portofolio ya. Iya, kalau zaman dulu aku tuh benar-benar datang ngantri bawa foto yang udah dicetak. Iya, zaman dulu ya gitu. Foto yang udah dicetak. Jadi beda tuh sama aslinya, karena kan habis ngantri itu keringetan kan. Iya. Bisa ngantri 6 jam, 7 jam baru kita suruh masuk. Udah casting. Dan casting juga kita nggak tahu di record apa enggak. Dan itu kemungkinan diterimanya kayak ya 20% kali ya. Karena banyak kan pasti yang casting dan kamu satu di antara mereka gitu ya. Terus? Jadi benar-benar aku tuh mencoba untuk ayo ini kesempatan buat aku. Benar. Aku harus maksimal. Aku casting terus alhamdulillah keterima jadi pemeran utama di situ. Ih keren banget, langsung jadi pemeran utama ya? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu film apa kalau boleh tahu judulnya? Miss Call. Oh, Miss Call. Itu tahun 2014 kalau nggak salah tayangnya ya. Tayangnya 2014 tapi syutingnya 2012 apa 2013. Jadi benar-benar kamu pengalaman acting pertama langsung jadi pemeran utama ya? Ih keren banget. Masya Allah. Oke, baru setelah itu mulai ya karir acting, ada web series juga, film-film. Tapi nggak semudah itu. Oke. Ternyata buat kita untuk ada di posisi itu atau naik atau stabil itu nggak gampang. Iyalah pasti. Mempertahankan tuh lebih susah. Iya. Dan naik juga susah. Iya, naik juga. Apalagi zaman dulu susah banget. Jadi banyak lah ya lika-liku perjalanan kamu untuk mencapai di titik sekarang ini.
Tapi aku suka kok. Aku yang paling mengena tuh pokoknya Wedding Agreement tuh kayak. Pokoknya kalau udah tahu film Wedding Agreement ya udah Susan Sameh tuh ada di situ gitu ya guys. Itu kayak viral banget dan itu menurutku salah satu one of the best series ya, web series Indonesia lah. Itu aku suka banget sama ceritanya. Aku masuk nominasi loh. Iya. Karena Wedding Agreement. Iya, aku lihat di Instastory-nya KL. Iya kan? Iya, ada 5 orang itu. Ih, keren banget aku. Tuh, dukung Susan deh pokoknya. Buat yang sudah nonton. Iya. Dan penontonnya banyak banget kan si Wedding Agreement itu. Alhamdulillah. Oke. Nah, kalau tapi sekarang ini kamu lagi ada project apa nih? Sekarang lagi ada film aku mau tayang. Kemungkinan bulan depan tayang. Terus ada series aku juga masih dirahasiakan tahun depan tayang. Oh ya. Yeah. Kalau sekarang aku lagi ngambil libur dulu untuk 3 bulan 4 bulan ini aku ngambil libur. Kemungkinan iya aku butuh healing sih. Betul. Karena kemarin aku 2 tahun nonstop syuting, mainin 6 karakter yang menurut aku cukup berat ya. Iya. Jadi aku butuh untuk me time. Iya. Aku butuh kayak ayo aku harus ngobrol sama diri aku sendiri lagi nih. Benar-benar. Kemungkinan akhir tahun ini aku syuting lagi. Oke. Nah tapi bener banget tuh kamu tuh pas harus butuh lah itu yang namanya healing ya. Jadi me time. Jadi kalau tubuh tuh kalau terlalu diforsir tuh juga pasti akhirnya ya gimana ya? Akhirnya bisa nggak maksimal juga gitu nggak sih kita tuh kerja. Oke. Nah San, aku tuh dengar ya katanya kamu tuh pernah ngalamin panic attack. Bener nggak tuh? Bener. Oke. Aku punya panic attack, aku punya anxiety attack. Jadi paket komplit deh paket udah. Paket komplit ya, oke. Jadi aku juga nggak tahu ya, mungkin karena aku punya trauma waktu kecil, jadi itu ke bawah sampai sekarang. Oke. Karena aku baru sadar kalau aku punya panic attack sama anxiety itu pada saat papi aku mau bawa aku ke Mesir. Itu umur 17 tahun. Oke. Itu masih SMA ya? Iya, itu masih SMA. Tiba-tiba papi aku ngajakin aku pertama kali aku untuk balik lagi ke Mesir. Tapi papi aku cuma bawa aku doang sendiri. Oh, kakak adik nggak diajak gitu? Yes, mami aku semua nggak ikut. Jadi tiba-tiba pas udah sampai bandara, aku menggigil. Terus aku tiba-tiba badannya kayak kesemutan. Terus aku muntah-muntah. Iya. Ditambah pup. Jadi aku kayak diare gitu ya? Iya, sama diare. Aku bingung ini aku kenapa. Terus aku kayak nafas aja udah sampai susah banget kan. Iya. Akhirnya aku bilang sama papi, kayaknya aku gak bisa ke Mesir deh. Kamu emang gak mau ya waktu itu mau ke Mesir ya? Aku mau, tapi karena mungkin aku udah gak ketemu papi sekitar 12 tahun ya pada saat itu. Lama banget ya. Dan aku sempat mikir kalau misalnya papi itu meninggal. Karena lost contact banget. Jadi pas dia balik lagi, aku ngerasa asing. Iya. Aku ngerasa asing. Sampai akhirnya aku bilang sama papi, kayaknya aku terlalu maksain diri. Aku gak bisa pergi sama papi. Aku gak tahu kenapa aku masih ngerasa asing aja sama papi. Jadi aku ngerasa takut gitu. Aku gak ngerasa terjaga. Paham. Aku takut aja kayak, ini aku mau dibawa sama orang asing gitu. Mau dibawa kemana gitu. Terus udah. Kalau boleh tahu kejadian traumanya itu apa tuh? Yang karena mungkin dari kecil, aku waktu kecil banget ya, suka ngeliat papi datang pulang ke Indo, tapi dia suka, ya aku nggak tahu ya ada problem keluarga gitu, terus dia keluar rumah, sudah dia ngilang selama 5 tahun, 6 tahun. Nanti balik lagi untuk mau coba ngobrol sama aku, sama kakak aku gitu-gitu. Ternyata nggak bisa lagi. Dia pulang lagi ke Mesir, hilang lagi. Jadi aku udah tahu setiap kali papi aku datang, nanti dia akan pergi dan ngilang. Waktunya cukup lama sampai aku tuh mikir waktu itu sempat saudara kita tuh bilang kalau papi tuh sakit keras. Sakit keras, diabetes Kak. Sampai badannya kurus gitu-gitu. Akhirnya aku mikir kayak, wah papi aku kayaknya nggak selamat nih gitu-gitu. Karena kita emang benar-benar lost contact.
Jadi aku tuh dari kecil udah punya trauma bahwa aku takut ditinggalin sama orang yang aku sayang. Iya. Itu ketakutan aku. Jadi pada saat aku pas mau dibawa sama papi ke Mesir, aku ketakutan. Iya. Aku ketakutan. Aku tahu ini ayah aku. Iya. Tapi kamu nggak, dia hanya sosok ayah secara biologis, tapi secara psikologis dia tidak terlihat seperti sosok ayah gitu ya. Jadi aku kayak nggak bisa, aku ketakutan. Masa aku harus ninggalin mami yang jelas-jelas selama ini benar sayang sama aku, dan aku sayang banget sama mami. Terus aku nggak mau kehilangan mami gitu. Jadi di situ aku langsung panic attack, langsung anxiety. Di situ aku baru sadar. Terus kedua kali aku nggak kemarin sih, 3 tahunan yang lalu. Aku sama kakak aku ke Mesir. Udah gitu kita ketahan di bandara Mesir tuh, kita ketahan gara-gara bawa drone. Udah gitu kita ditahan selama sejam 2 jaman, sedangkan kita belum tidur. Kita belum tidur. Di situ aku pas kakak aku keluar, aku cuman di bandara sendirian. Aku nggak punya uang, nggak punya uang Mesir, sinyal juga nggak ada. Aku ketakutan di situ. Iyalah. Dan di sana nggak ada yang mau nolongin. Aku juga nggak bisa bahasa Mesir kan. Mereka juga bahasa Inggrisnya ada yang bisa, ada yang enggak. Di situ aku sama tuh mau pingsan. Jadi aku dari situ sadar, oh iya aku punya anxiety kayaknya nih. Aku punya panic attack, tapi aku masih belum tahu apa itu panic attack dan anxiety. Nah pas aku syuting terus, kecapean segala macam, aku sering banget kayak pulang syuting itu bukan pulang ke rumah tapi ke UGD. Jadi aku pulang syuting langsung ke UGD untuk di infus dan dikasih obat tidur supaya aku tuh bisa tidur, bisa tenang gitu. Di situ akhirnya aku ke psikiater. Akhirnya akhirnya dibilang bahwa panic attack ya. Jadi kalau panic attack, anxiety attack gitu ya, anxiety disorder sebenarnya. Anxiety disorder itu jadi itu tuh muncul si rasa kayak takut atau rasa cemas, tapi nggak ada sebab yang jelas, ya kan? Mungkin kayak kamu kayak tadi yang di bandara, kamu ngerasa kayak, aduh kayak jangan-jangan nih ada orang-orang yang mau jahatin gue, padahal kan nggak ada gitu ya. Akhirnya kamu merasa ketakutan sendiri gitu ya. Jadi dari situ kamu ke psikiater deh tuh. Terus mulai dikasih obat gitu. Cuman balik lagi kata dokternya, obat itu hanya bisa membantu. Semuanya tuh balik lagi ke pikiran, ke diri kitanya. Katanya aku tuh terlalu nge-push diri aku. Karena waktu itu tuh aku kuliah syuting juga dan aku ngurusin bisnis aku juga gitu. Jadi benar-benar aku bisa lagi syuting tuh sambil ujian gitu-gitu. Dan aku nggak pernah ngambil libur. Aku tuh nggak pernah mau libur. Kuliah atau kerja tuh nggak mau libur ya? Iya, nggak mau libur karena aku orangnya nggak mau ngebuang waktu aku. Iya sih benar. Aku kalau bisa waktu aku tuh berguna dengan baik gitu. Jadi suatu saat aku udah umur 35, aku udah tinggal menikmati apa yang aku lakuin selama ini. Itu gitu. seru tuh, itu juga cita-cita aku. Ini kayak gitu. Tapi sebenarnya 35 tuh masih usia produktif lah. Anggap 40 lah ya, 45. Iya, 45 ke atas kalau menurut gue ya. Karena pokoknya usia sebenarnya tuh ya usia 20 sampai 50 tahun itu sebenarnya masih usia produktif. Makanya kalau misalnya di tempat kerja kan banyak kan di atas 50 tahun baru dipensiunin gitu kan. Karena itu usia-usia produktif. Siapa tahu ntar 50 tahunnya kita kayak Sofia Lajuba gitu kan. Ini kayak usia 3 awet muda gitu kan, tetap produktif. Nah, tapi sesering apa sih sebenarnya panic attack atau anxiety kamu tuh kambuh? Kalau 2 tahun yang lalu itu bisa sebulan tuh 3 kali 4 kali ya. Iya. Itu pas lagi syuting, pas lagi kuliah gitu kambuh tuh. Terus jadi aku bisa yang benar-benar pulang syuting, tidur, badannya tuh udah rest, mata udah merem, tapi tiba-tiba di otak aku tuh kayak, yuk semuanya siap ya, yuk kamera roll, action. Aku kayak, hah? Bentar aku belum siap, kayak aku tiba-tiba bangun kayak mimpi. Aku udah di rumah kok, kenapa aku masih take gitu.
Iya itu sampai terlalu masuk di alam bawah sadar kamu tuh. Iya, jadi kayak bener-bener udah akhirnya aku coba enggak San, kamu udah di rumah, ayo aku mau tidur, besok aku syuting lagi nih pagi. Merem lagi, yuk touch up yuk, ayo yuk semuanya siap ya, yuk kamera roll. Aku kayak bangun lagi, oh di rumah. Iya. Itu nggak enak banget. Iya, itu ya, nggak paham. Enak banget. Berarti kamu juga sampai ngalamin insomnia ya? Insomnia, iya. Kalau tidur bisa berapa jam tuh? 4 jam, 3 jam. Itu segitu kuat ya? Kalau lagi syuting ya? Iya. Harus kuat. Harus kuat. Tapi maksudnya iya sih. Tapi kalau hari-hari biasa nggak 3 jam 4 jam dong? Enggak. Kalau hari-hari biasa aku biasain untuk tidur 8 jam. Bagus tuh, bagus. Berarti kamu start tidur tuh jam berapa tuh? Biasa aku tidur tuh jam 12, maksimal tuh jam 12 kalau bisa ya. Tidur, terus bangun subuh buat subuhan, tidur lagi bangun jam 7 jam 8. Keren. Baru olahraga, aktivitas segala macam. Iya. Nah teman-teman kalian tuh kalau follow Instagram Susan ya, karena aku suka lihat story dia, itu bener-bener aku tuh, ini orang healthy lifestyle banget. Ya kadang gue baru bangun tidur, lu udah nge-gym. Kayak kadang-kadang aku kalau bangun ya, kalau pas tidurnya malam ya, kadang ada kerjaan atau aku juga kan lagi kuliah kan. Jadi kadang bangun baru tidur jam 1, jam 2 gitu. Nah kalau jam 9 baru bangun tuh Susan udah nge-gym. Gue baru bangun, produktif banget loh kamu. Aku kadang bingung kayak kalau misalnya udah bangun jam 7, jam 8, aduh aku ngapain ya gitu. Jadi aku tuh selalu setiap mau tidur, aku udah excited untuk besok pagi. Keren tuh. Kayak besok pagi aku breakfast apa ya? Besok pagi aku setelah breakfast jam segini sampai jam segini. Terus aku prepare dari jam segini sampai jam segini, lanjut olahraga, terus kesini gitu. Oh, jadi udah ada timelinenya ya besok mau ngapain. Wah itu keren banget sih. Berarti kamu tipe yang ya produktif gitu loh. Jadi kayak menyayangkan waktu tuh gak boleh nganggur. Gak bisa diem. Iya, lebih gak bisa diem. Tapi itu orang tipe kayak kamu, itu apa ya? Potensi kesuksesan kamu tuh besar karena kamu karena kamu tuh berarti time itu apa ya, bener-bener berharga gitu. Waktu tuh berharga banget sampai kamu nggak mau ada waktu terbuang, gue harus melakukan sesuatu. Kadang orang-orang rumah tuh ya sampai kesel sama aku karena aku tuh bisa bikin alarm. Oke nih aku callingan syuting jam 8, berarti aku harus bangun jam 6.24 kayak kenapa mesti 24, kenapa mesti 6.30 ya, gitu. Itu bener sih. Gue tadi barusan mikir gitu. Iya kan? Aku tuh kayak gitu. Jadi aku oke, kita jalan harus jam 7.25. Kenapa gak 7.30 gitu. Iya itu kenapa tuh? Gak bisa. Aku selalu kayak gitu. Jadi aku gini, pada saat kita ngebuletin, kita tuh selalu kelebihan. Oke. Kita selalu kelebihan. Iya, jadi kamu ambil waktu yang supaya kalau misalnya kelebihan di angka bulat itu. Jadi aku tuh lebih baik aku nunggu daripada aku ditungguin. Oh, oke. On time ya berarti ya. Aku gak suka ditungguin. Iya. Karena menurut aku ya apa ya, kita bisa nilai orang dari dia ngehargain waktu atau enggak. Benar. Itu setuju sih. Tapi aku tadi kesini telat gak sih? Gak apa-apa. Tapi kan maksudnya alasanmu jelas. Memang kamu tadi ada kerjaan dulu. It's okay lah. Kayak gitu. Tadi aku telat di 10 menit dan 15 menit gitu. Ya gak apa-apa. Itu masih dimaklumin lah. Kalau 2 jam baru ya. Kalau 2 jam baru nih orang gimana sih gitu. Oke. Nah balik ke panic attack. Terus gimana orang-orang di sekitar kamu tuh bisa memaklumi gitu ketika kamu tuh lagi panic attack, atau juga mungkin bagaimana treatment, karena kan kalau orang itu punya suatu mental illness ya, karena kan panic attack anxiety disorder juga termasuk mental illness ya, itu support itu kan gak cuma dari istilahnya kayak pacar gitu kan, kalau pacar kan udah pasti support gitu ya, tapi kayak mungkin juga teman-teman di sekitar kayak gitu ya, bahkan rekan kerja, itu gimana cara selama ini memaklumi kamu gitu, atau juga bisa membantu gitu? Biasanya orang-orang rumah tuh kayak langsung ajakin aku ngobrol. Oke. Mbak aku langsung gosokin kaki aku pakai minyak kayu putih. Iya. Tenang karena, gitu ya. Iya, jadi biar aku tuh ngerasa aku nggak sendiri. Karena aku tuh selalu ngerasa aku tuh sendiri pada saat aku panic attack tuh. Aku nggak punya siapa-siapa. Kayak ngerasa besok aku mau mati nih kayaknya gitu. Oh iya. Itu nggak enak banget. Nggak enak banget. Jadi pada saat aku panic attack biasanya aku telepon teman-teman. Terus mbak aku tuh sabar banget, Mega ya. Mega sabar ya. Iya, Mega sabar banget. Dia benar-benar
tahu kalau misalnya aku lagi panic attack, dia langsung gosokin kaki aku. Aku tahu dia ngantuk, dia capek, tapi dia sabar. Dia gosokin aku terus. Udah, nanti tiba-tiba aku ketiduran sendiri. Itu susah loh cari mbak yang kayak gitu tuh. Iya nggak sih? Kayak yang bisa tulus, yang dia nggak cuma sekedar kerja, tapi dia tuh bisa sayang gitu sama majikannya. Itu susah. Itu balik lagi ke diri kitanya. Iya benar. Kalau kita bisa memperlakukan orang seperti itu, orang juga akan memperlakukan kita kayak gitu. Iya benar. Coba kalau kita jahat, dia pasti balik jahat. Iya sih benar. Tapi ada nggak yang kalau ini kan tadi yang baiknya, tapi ada nggak yang orang yang nggak bisa memaklumi gitu? Ada gimana gitu, tuh? Langsung kesel ada. Iya gimana? Ada waktu itu aku lagi panic attack, lagi anxiety. Kayaknya kamu juga tahu nih dok. Orangnya? Enggak. Situasi saat itu. Oh iya gimana? Ya oke. Nanti deh. Cerita dong. Janganlah. Oh jangan. Karena langsung tahu ya. Kalau enggak, kamu cerita yang enggak terlalu spesifik lah. Waktu itu tuh aku lagi panic attack, aku muntah-muntah segala macem. Kalau orang yang nggak peduli ya, atau mungkin nggak ngerasain apa yang kita rasain, dia tuh yang kayak apaan sih, lebay banget. Iya benar. Dia pasti orang anggapnya lu drama deh. Iya apaan sih, kayak gitu doang udah deh gitu. Dia nggak tahu rasanya jadi kita gimana. Benar. Itu nggak enak banget. Nggak enak banget. Iya. Orang nggak ada yang mau juga kan ngalamin panic attack. Iya sih, aku tuh juga pernah punya temen gitu. Ya waktu itu aku masih SMA, jadi aku masih nggak ngerti apa sih panic attack, anxiety. Jadi kayak udah lagi jalan gitu, lagi dalam suatu situasi yang pressure sih biasanya situasinya. Mungkin kayak kita ada tempat sepi, tiba-tiba ke tempat rame. Nah itu kan situasinya kayak ada pressure gitu ya. Itu dia tiba-tiba nangis, tiba-tiba deg-degan, sesak nafas. Aku kayak lu kenapa? Cuman aku tetap care lah, kayak gitu, ngerti gak? Kayak lu minum gitu misalnya. Tapi aku awalnya gak ngerti, baru setelah itu ternyata dia ada panic attack. Tapi seenggaknya ya itulah, kita harus tetap ada care. Minimal suruh tarik nafas, buang nafas gitu. Harus ada orang yang bisa nenangin. Bener. Kalau orang ada di sekitar kita tapi bikin panik, itu makin parah. Iya. Makin parah, kita makin paniknya malah makin ya. Udah memuncak ya udah kitanya panik, terus yang samping kita ngomel-ngomel. Itu nyebelin banget sih pasti sih. Udah kayak udah deh, nggak tahu nih, bawa ke rumah sakit aja udah gitu. Ada tuh yang di film Korea apa judulnya? Yang nepuk-nepuk dada itu, tau nggak? Nggak tahu. Aduh judul filmnya apa lagi, gue lupa. Kayak gini kan posisinya kan? Itu filmnya judulnya apa? Lupa lagi. Terus ngapain gini? Iya, jadi kalau cara untuk mengatasi panic attack, itu kan bisa tarik nafas dalam, buangnya lambat, kayak gitu ya. Nah sama ya itu di film Korea, sebenarnya tepuk-tepuk dada sih, cuman di film Korea dia tuh gini, jadi dia nepuknya kanan kiri apa kiri doang, Nom? Kanan kiri. Dia yang nonton, ya udah tepuknya kanan kiri kayak gitu. Nah itu cara mengatasi sambil tarik nafas dalam, buang. It's okay not to be okay. Itu kamu nonton, itu bagus. Maksudnya kalau pas lagi nganggur ya. Itu salah satu film serial Korea yang aku suka. Soalnya asik lah ceritanya. Terus juga kalau nggak salah pemeran utamanya dua-duanya Monica. si bronkitis satu nih. Ya itu katanya pemeran utamanya itu Monica. Jadi kalau kita kayak gitu kan makin seneng ya nontonnya. Ya itu dia caranya kayak gitu. Dia tepuk pundak itu untuk melawan si panic attack-nya itu. Tuh boleh tuh. Jadi kamu nonton, belajar kan. Sebenarnya kita tuh harus lebih banyak ngobrol sama diri kita sendiri. Iya, benar. Karena mungkin aku juga kalau kecapean syuting, tiba-tiba dari karakter ini pindah karakter ini, pindah karakter ini, itu langsung pasti ada aja. Iya. Muncul panic attack. Manajer aku itu sabar banget. Itu enak. Bisa tuh. Aku jam 2 subuh, aku teleponin dia, Kak, aku udah gak kuat. Iya. Dia langsung jemput ke rumah, bawa ke UGD, kita tidur di UGD, jam 7 pagi kita lanjut syuting lagi. Wow. Dia tuh benar-benar berjuang banget sama aku. Nggak tidur, dianya nggak tidur. Tapi biasanya dia tidur di mobil, aku tidur di UGD sambil diinfus. Jadi bangun tidur aku lanjut syuting lagi. Tapi sekarang aku kayak mencoba untuk ajak diri aku sendiri ngobrol. Iya, itu butuh sih. Iya, jadi lumayan membantu sih. Iya. Jadi kalau misalnya aku lagi bener-bener stres banget, atau aku lagi insecure gitu-gitu, aku ngerasa ketakutan, aku kayak
ajak diri aku ngobrol. Susan, kamu bisa. Susan, banyak orang pengen ada di posisi kamu saat ini. Tuhan ngasih kamu cobaan, pasti ada jalan keluarnya gitu. Betul. Akhirnya aku tuh kayak udah mulai bisa kontrol. Dan satu sih, lebih deketin lagi diri kita sama Tuhan. Iya. Itu benar-benar obat yang mujarab ya. Kalau kamu biasanya apa tuh yang kamu lakuin? Kayak tadi kamu bilang untuk mendekatkan dirimu sama Tuhan. Ibadah ya. Ibadah. Terus aku sebenarnya kita berdoa tuh bukan pada saat ibadah aja sih kalau buat aku ya. Aku lagi mau tidur aja aku bisa berdoa terus. Aku lagi makan aja aku kayak bisa berdoa. Aku lagi ngeliatin awan aja aku bisa berdoa gitu. Iya. Jadi aku harus gimana caranya aku mendekatkan diri terus gitu. Bukan pada saat aku ibadah aja. Tapi dalam keadaan apapun, situasi apapun, kalau aku bisa mendekatkan diri, aku deketin diri terus. Iya sih, benar sih. Jadi kayak ya sebenarnya beribadah itu nggak cuman ya kalau dalam Islam dalam waktu sholat gitu ya, tapi bener. Kayak ya dalam waktu apapun ya. Kalau lagi di mobil aja suka tiba-tiba ngeliatin awan, aku berdoa kayak Tuhan makasih ya buat semuanya gitu. Semoga aku suatu saat gini gitu. Terus apa ya? Kamu pernah nggak ngalamin hal buruk dalam pekerjaan ya karena panic attack kamu ini? Pernah. Gimana tuh kejadian yang paling kamu inget yang kayak paling the worst case? Kemarin aku syuting series di Bali. Oke. 2 bulan di sana, terus tiba-tiba aku baru selesai make up. Terus mami aku video call. Oke. Mami aku kan tinggal di Bandung. Jadi jauh banget dari Bali ke Bandung gitu. Mami aku tiba-tiba video call, dia bilang, "Sus, mami jatuh." Posisinya di sini dia udah darah semua. Sampai ke lantai-lantai itu darah. Ya Allah, dan itu posisi kamu jauh ya di Bali ya. Oh, aku benar-benar habis make up, aku langsung panik. Aku bingung aku mau ngapain. Aku udah kayak ya udah mami tunggu, aku telepon ambulans segala macem ini itu, tapi jadi mendadak nggak bisa mikir. Iya pastilah. Nggak bisa mikir. Pasti. Itu benar-benar aku nggak tahu, di pikiran aku saat itu aku pengen pulang. Itu I know what you feel. Syuting terberat aku saat itu. Iya. Itu pas aku di Bali. Iya. Aku syuting Daniel Nicolette. Iya. Itu aku panik banget karena darahnya benar-benar banyak. Satu baju kenapa? Mami aku jatuh di dapur, kepleset, terus kepalanya kebentur something gitu ya. Iya, kepalanya bocor. Dan di rumah posisinya ponakan aku itu kamarnya di atas. Kalau mami aku ke atas, takutnya dia takut nggak seimbang karena harus naik tangga kan. Aku udah panik nih, aku harus kayak gimana, telepon ambulans, tapi ambulansnya takutnya 2 jam datang, takut keburu kehabisan darah. Terus syutingnya udah mulai ayo gitu nggak? Enggak, karena pada saat itu aku udah benar-benar nangis, udah gemeteran segala macam. Mereka udah tunggu dulu ngertiin banget, mereka diem, mereka nggak mulai syuting segala macam sampai aku benar-benar tenang gitu. Akhirnya aku benar-benar bingung ngapain. Untungnya ponakan aku bangun, pesen Grab mereka ke rumah sakit. Pas udah selesai dijahit segala macam baru aku bisa tenang. Tapi tetap pasti kepikiran dong. Tetap. Iya itu nggak bisa sih kalau gitu. Nggak bisa. Bayangin aku bener-bener pas syuting ya. Itu aku udah sejaman aku nangis, tapi aku udah tahu mami aku udah OTW ke rumah sakit. Aku kayak yuk mulai syuting. Jadi aku kayak nangis gini depan kamera. Aku udah kayak siapin tisu. Sedangkan di situ adegan aku tuh harus ketawa-ketawa. Aduh itu berat banget sih. Itu nggak kebayang sih. Oke, suasana hati lagi hancur. Kayak aku kayak, ya ampun kenapa sih kerjaan aku mesti kayak gini gitu. Iya. Kenapa pada saat situasi kayak gini, aku harus ketawa-ketawa gitu. Iya. Tapi ya aku harus profesional. Benar. Inilah pekerjaan aku gitu. Aku harus bisa melawan itu semua. Walaupun susah gitu. Iya pasti. Aku lagi nangis kayak aduh gimana, aku usap air mata aku udah pakai tisu segala macam udah,
mikirin make up juga gitu kan. Udah kayak yuk take kayak udah take kayak gitu. Udah kata nangis lagi. Iya. Wah, kalau lama-lama bipolar nih kayaknya. Kayak gini. Iya. Jadi aku akhirnya belajar dari situ. Kalau misalnya aku mau syuting luar kota, aku harus simpen orang di rumah yang bisa jagain mami aku. Iya, itu kayak yang aku lakuin sekarang. Karena kan aku ada anak, kalau aku ada anak, jadi aku harus ada orang yang bisa, ya kalau in case terjadi sesuatu harus ada yang bisa nolong gitu. Iya. Sekarang akhirnya kamu gitu. Sekarang akhirnya aku kayak gitu, karena aku tahu orang yang paling berharga di hidup aku saat ini adalah orang tua aku, bukan siapa-siapa. Karena pada saat dia kenapa-napa itu aku udah hilang kayak udah kayak pikiran aku, badan aku nggak tahu di mana. Iya. Jadi aku sekarang sadar, yang terpenting di hidup aku adalah orang tua aku. Iya benar. Bukan pekerjaan, bukan uang, bukan apapun, tapi orang tua aku. Jadi yang harus aku jaga saat ini supaya aku tidak panic attack segala macam adalah aku harus gimana caranya menjaga orang tua aku supaya aku tenang. Iya. Iyalah kalau udah urusannya orang tua kayak ya punya duit sebanyak apapun tuh kayak nggak ada artinya kalau bisa dituker gitu kan. Lu pasti akan tetap pilih orang tua gitu ya. Tapi by the way, dirimu tuh berarti dari kecil usia berapa tuh? Maksudnya bener-bener paling deket sama mami gitu. Kayak hidupnya tuh banyak kan sama mami. Dari umur 2 tahun. Dari umur 2 tahun 3 tahun itu emang dibesarkan cuma sama mami. Oh, berarti deket banget ya kamu sama mami, sedekat itu ya. Jadi kayak kalau aku lihat berarti mami kamu tuh memegang 2 peran sebenarnya. Dia jadi ayah dan jadi ibu ya. Ya pantes lah kalau anaknya. Iya hebat sih. Dia perempuan yang kuat menurut aku. Dia nggak pernah mau nangis depan anaknya. Oke. Jadi kalau boleh tahu nih, sosok mami di mata Susan tuh gimana? Wah, aku saking mami itu orang yang hebat banget menurut aku. Aku udah sampai nggak tahu nih mau ngomong apa gitu, mami itu kayak gimana. Cuman dia adalah orang yang ingin berperan sebagai ibu, tapi dia berperan sebagai ayah juga gitu. Iya. Jadi dia kerja banting tulang, tapi dia juga punya sisi lembutnya juga gitu untuk ngurusin anak-anaknya. Dan dia selalu mensupport anak-anaknya. Iya, apapun itu. Dia selalu support. Tapi yang aku hebatin dari dia tuh, dia selalu ngajarin bahwa hidup ini kita nggak bisa percaya sama siapapun. Benar. Jangan berharap sama manusia. Kita cuman boleh percaya sama diri kita sendiri. Iya. Kita berjuang itu dari kaki kita. Orang yang kita sayang itu bisa ngehianatin kita, bisa pergi. Betul. Jadi kita harus cinta sama diri kita lebih dari kita cinta sama siapapun. Terus dia selalu ngajarin sama aku, kalau kamu sakit hati, kalau kamu disakitin sama orang, kalau kamu kenapa-napa, jangan pernah netesin air mata kamu. Tapi jujur aku gak bisa, karena aku tuh kayak papi, aku sensitif banget. Iya. Cuman itu nurun ke Sabrina. Oh, kakak ya. Jadi mami aku, dia kalau ada apa-apa, kalau dia lagi sedih segala macam, dia nggak pernah mau nangis. Dipendem. Depan aku ya, dia nggak pernah mau nangis. Tapi mungkin di kamar dia bisa nangis. Iya, dia nggak pengen nangisnya tuh dilihat orang lain ya. Kalau aku nggak bisa, aku apa nangis. Dia aja sekarang udah mau nangis. Iya, aku tuh tapi benar-benar ngeliat kamu tuh sesayang itu sama mami ya. Tapi kamu ngerasa nggak apa yang kamu lakuin itu udah bisa membuat mami itu bangga? Aku yakin, nggak tahu ya. Aku tuh selalu ngerasa kayak, aduh aku tuh pingin banget bikin mami bangga. Aku tuh pingin banget bikin mami bangga. Tapi yang aku lihat, aku tuh ngerasa mami aku tuh over proud sama aku. Itulah orang tua menurutku. Iya. Jadi kadang anak tuh selalu kayak, ayo Tuhan aku pingin banget bikin mami aku tuh bahagia, bangga sama aku. Tapi pada saat aku lihat, yang namanya orang tua, anak yang belum jadi apa-apa aja dia udah bangga. Benar. Ya kamu pas kecil gambaran jelek aja dibilang bagus. Dibilang bagus. Kan? Jadi apapun yang aku lakuin, mami aku tuh selalu bangga sama aku. Selalu bangga. Tapi gimana pun aku selalu
ngerasa aku belum bisa bikin dia bangga. Iya, itu kan menurut dirimu ya. Tapi kalau aku jadi mamimu, aku pasti udah bangga banget lah kamu bisa mencapai di kesuksesan yang sekarang. Kamu udah bisa jadi cewek yang mandiri, cewek yang kuat ya, dan itu yang diharapkan sama mami, bener kan? Oke. Nah, kalau aku boleh tahu apa sih hal yang kamu pengen sampein ke mami? Siapa tahu mami nonton nanti. Cie. Dia pasti nonton. Dia selalu nonton kalau misalnya ada muka aku. Oh iya, nanti aku kirim mami nonton komen dan ya. pasti sama dia di capture nih nanti ya muka-muka aku gitu. Dia posting di story. Oke. Thank you loh mami, ntar bantu promo ya mami. Mami aku ini pasti nih ya konten ini ditontonnya bisa berapa puluh kali sama dia. Dan nanti kalau ada tamu datang ke rumah, lihat ini Susan, pasti itu pasti. Apa ya? Aku mau sampein ke mami. Kok sedih ya? Iya. Aduh. Tisu dong. Kan ini apa sih? Ini kan dokter ya, kenapa bikin nangis? Enggak ya, apa ya? Karena aku pengen tahu aja apa ya? Ya mungkin sedekat apa sih kamu tuh sama mami gitu. Nanti mami ikut nangis pas nonton. Aku cuma mau bilang makasih udah besarin aku. Makasih udah jagain aku dari aku lahir dari dalam kandungan. Nangis lu nular aja. Kok gue jadi ikutan nangis? Karena aku tahu cerita mami pada saat dia kandung aku gitu. Aku tahu seberapa berjuangnya dia buat ngelahirin aku kayak gimana. Oh iya. Cuy nular cuy. Wah kacau nih susah nih. Ini aneh nih. Ini dokter tapi bikin nangis. Iya gak apa-apa. Oke lanjut. Nanti jadi aku tahu banget perjuangan mami pada saat ngandung aku. Itu gak mudah. Aku mungkin gak bisa ceritain. Tapi aku makasih mami udah mau cerita sama aku. Mami udah jaga aku dengan baik. Aku bisa sampai saat ini itu berkat mami. Semoga aku bisa jadi anak yang baik buat mami. Bisa kebagian mami. Terima kasih buat selalu jadi support system aku. Selalu bangga apapun yang aku lakuin. Selalu maafin kesalahan-kesalahan aku. Sampai kadang kalau aku tiba-tiba ngebuat kesalahan, aku tuh orang yang gak enakan kan Kak. Pernah aku tuh kayak ngomong tapi nadanya tinggi sama mami. Aku masuk kamar aku langsung nangis kayak aku jahat gitu. Aku langsung balik lagi ke mami, aku pelukin mami kayak mami maafin aku nadanya tinggi. Dan yang aku kesel kenapa dia maafin aku gitu. Aku udah salah, kenapa dimaafin. Jadi mami adalah perempuan terhebat buat aku. Kok gue ikutan nangis sih? Terus terima kasih mami sudah berperan sebagai ibu dan ayah selama ini. Udah bekerja mati-matian buat anak-anaknya. Dan mami itu sampai dulu tuh mami orang susah kan. Orang gak punya. Jadi dia membesarkan kamu tuh bener-bener dia berjuang. Bisa dia tuh bisa 2 hari 3 hari gak tidur buat kerja. Ya Allah. Sampai dia tuh pernah ngomong gini. Suatu saat kalian mau nikah, mami cuma minta satu. Nikah sama orang yang bisa sayang sama kalian. Iya, betul. Bukan nikah sama orang yang punya uang. Nah, setuju. Karena mami itu cari uang mati-matian. Nabung sampai sekarang. Itu buat kalian. Iya. Jadi suatu saat kalian nikah, mami udah siapin semuanya. Jadi mami gak mau kalian nikah bukan karena uang, sayang gitu. Mami pingin orang yang suatu saat sama kalian itu yang benar-benar sayang sama kalian, sayang sama keluarga. Ya karena mungkin mami juga kalian. Mami ngerasain kan maksudnya. Karena mungkin dia ngerasa pernah gagal gitu. Jadi dia gak mau anak-anaknya gagal. Dan dia dulu susah banget kan. Wah susah banget deh dulu mami aku.
Jadi dia benar-benar berjuang supaya anak-anaknya tuh nggak ngerasain apa yang dia rasain. Betul. Ya pasti orang tua kayak gitu ya. Nggak mau anaknya mengalami kehidupan yang pahit lah. Iya. Dulu aku casting pertama kali gitu. Itu mami yang temenin. Iya. Itulah. Itu termasuk kamu ada di titik ini tuh termasuk support dan doa pasti ya dari ibu ya. Aduh sedih guys. Aku sampai gemeteran tau gak sih? Jangan kumat ya mati ketakin nular lagi nangisnya ya Allah. Kenapa ya? Mungkin karena gue juga seorang ibu ya, jadi kayak ngerasain gitu. Aku berusaha ingin tegar loh dari tadi. Oke, kita back to panic attack deh ya kalau gitu. Terus dengan lifestyle kamu yang sekarang ya, kamu pola hidup sehat, makanan sehat, itu ngaruh nggak untuk panic attack kamu tuh jarang kumat akhirnya dan anxiety disordernya itu? Lumayan ngaruh. Lumayan ngaruh ya? Lumayan ngaruh, karena kan biasanya aku kalau nge-gym itu, kalau lagi olahraga, itu benar-benar stres semua tuh hilang. Betul, karena endorfinnya naik ya. Endorfinnya naik. Jadi aku benar-benar kayak, oke nih kayaknya aku udah mulai stres, aku harus olahraga. Iya, itu setuju loh. Itu maksudnya itu cara terbaik orang itu kalau stres, coba deh ngelakuin olahraga. Karena itu benar-benar stress relief ya sebenarnya. Kalau aku sama coba cari alam. Alam ya. Coba cari alam. Jadi kayak aku ngerasa setiap aku masih ada di bumi ini pasti ada masalah. Betul. Kalau nggak mau ada masalah tinggal di Mars ya. Jadi aku selalu ngingetin lagi kayak, ayo Susan, ayo hidup tuh setenang ini. Kalau kamu bisa ngatasinnya gitu. Bener. Tapi hidup tuh kalau terlalu tenang juga nggak enak ya. Bener. Jadi emang harus ada masalah yang membuat kita tuh jadi akhirnya berkembang gitu kan. Harus ada bumbu lah ya. Harus ada bumbu ya. Kalau kata Naila ya bumbunya harus kuat gitu ya. Kalau nggak masakannya kurang. Oke. Nah terus buat sekarang ini apa sih cita-cita kamu ke depan? Cita-cita aku? Cita-cita aku tuh untuk saat ini ya, aku pingin membantu banyak orang. Oke. Kayak apa tuh? Aku pingin banyak orang di luar sana ya, dia yang mungkin tidak punya orang tua, atau kekurangan ekonominya. Sebenarnya mereka tuh pinter, mereka punya kemauan yang tinggi segala macam, tapi mereka ya terbatas gitu. Nah aku tuh pingin kayak kedepannya aku bisa ngeliat itu semua gitu. Aku bisa membantu banyak orang. Kalau mau orang bilang San kamu dimanfaatin gitu sama orang-orangnya, bagus, berarti hidup aku bermanfaat untuk orang. Iya. Bagus. Daripada aku hidup nggak bermanfaat gitu kan. Jadi aku pingin ngebantuin orang-orang yang sebenarnya mereka punya kemauan tinggi. Contohnya gimana tuh? Contohnya banyak orang yang mereka putus sekolah karena nggak punya uang. Iya. Jadi aku pingin suatu saat aku tuh ngebantuin orang-orang yang masih punya keinginan untuk sekolah, untuk pendidikan. Kita nggak tahu, mungkin dia bisa jadi penerus bangsa yang baik. Iya kan? Tapi karena kenapa masalahnya di uang, dan kenapa orang yang punya uang tidak mau membantu? Iya. Jadi aku pingin ngebantuin itu, sama pingin ngebantuin orang-orang yang sakit gitu-gitu, tapi mereka keterbatasan dalam ekonomi atau apa. Itu cita-cita aku sih. Iya. Ya, ntar kalau misalnya kamu ada rumah sakit, mungkin aku bisa apply rumah sakit gratis. Gue ikut jadi relawan deh. Oke. Terus San, ini pertanyaannya sedikit sensitif nih. Sensitif gak? Jadi sekarang punya pacar atau enggak? Enggak. Sekarang kan? Sekarang enggak. Kalau lagi deket atau ada pengisi hati deh. Sekarang bahasanya agak susah, entah ada yang FBB. Enggak ada. Kalau sekarang enggak ada. Bener-bener kosong. Percaya gak sih? Itu langsung geleng. Kenapa kamu gak percaya? Gak ada yang percaya loh di sini kalau kamu gak ada pengisi hati. Kemarin sempat dekat sama orang. Cukup lama. Berapa lama tuh? Setahun. Setahun tuh lama ya? Iya sih lama sih, kalau buat gue sih lama. Lama lah setahun. Lama lah setahun itu. Setahun sempat dekat. Ya tapi karena sama-sama sibuk. Iya. Terus ya kandas.
Apa? Orang ketiga? Enggak. Bukan karena orang ketiga, tapi mungkin apa ya? Aku juga nggak tahu kita cocok apa enggak, tapi mungkin kita lagi ada di waktu yang kurang tepat aja. Iya. Kalau udah sama-sama sibuk tuh susah memang ya. Iya. Jadi gak ada quality time gitu, maksudnya susah nemuinnya gitu, ngerti? Dan ini tuh benar-benar kita sama-sama sibuknya tuh sampai buat teleponan aja jarang, Kak. Iya sih, itu chaos banget. Ketemu aja bisa 3 bulan 4 bulan sekali. Ini artis juga? Bukan. Takut ke-spill. Terus apa maksudnya yang bikin dia sibuk nih apa? Kerjaan gitu ya? Iya. Okay. Pekerjaannya dia. Kerjaannya sibuk, kamu juga syuting terus gitu ya. Buat telepon ya sih aku ngerasain sih. Kalau udah lagi syuting tuh pasti balas WhatsApp aja tuh susah ya. Iya. Dan aku tuh kan tipikal orang yang jujur ya, aku tuh kalau deket sama orang atau punya hubungan sama orang, aku tuh bucin. Oke. Aku tuh pingin bucin. Iya, aku tuh kayak pingin ketemu terus, atau teleponan terus, video callan terus. Iya. Nah, sedangkan sama yang kemarin tuh karena dia sibuk kali ya, jadi nggak bisa kayak gitu. Tapi aku coba untuk ngertiin ya, karena ya udah kita sama-sama mau ngejar masa depan juga gitu kan. Dan dia juga posisinya saat ini tuh emang lagi bagus banget. Jadi aku emang bener-bener support dia. Ayo lakuin apapun yang kamu mau lakuin, selagi kamu produktif segala macam lakuin. Tapi emang ada beberapa hal yang akhirnya membuat kandas. Untuk saat ini enggak. Untuk saat ini ya kita nggak tahu ke depannya. Nggak tahu. Jadi buat sekarang ini benar-benar lagi, maksudnya lagi nggak ada deket sama siapa-siapa berarti. Ini kita deket. Oh iya ini kita deket banget. Oke, tapi kamu ada target gak sih? Aku pengen nikah nanti di usia segini gitu, ada nggak? Enggak ya. Jadi ya udah seketemunya orang yang klik gitu ya. Pingin nikah cepet-cepet gitu. Oke. Pingin lah Kak, ya kan. Dan punya anak gitu ya. Jadi biar aku umur sekarang 25, let's say misalnya, nggak mah ngayal lagi. Nggak apa-apa, ngayal gratis. Aku tuh pingin kayak umur 27, 28 tuh kayak udah punya anak gitu kan. Jadi nanti anak aku sama aku juga jaraknya nggak begitu jauh. Tapi kan semua balik lagi. Benar. Aku tidak mau menikah karena target waktu. Iya benar. Karena ngerasa umur aku nih, aku nggak mau. Aku pingin menikah karena aku kalau bilang siap juga orang biasanya benar nggak siap. Aku ingin menikah pada saat aku ketemu sama orang yang tepat. Iya. Kalau menurutku tuh ketemu jodoh itu kayak kamu menyatukan puzzle, ngerti nggak sih? Kayak ya udah bener-bener klik. Dan itu tuh kalau buat aku ya rasanya tuh ya pokoknya aku firm lah gitu sama dia, ngerti gak sih? Karena aku ngerasain lah, karena beberapa kali sebelum nikah kan mungkin ketemu cowok gitu ya. Mungkin di hati tuh ngerasa cocok, tapi kayak gue tuh cocok aja kalau buat pacaran, tapi kayak kalau buat menikah enggak deh. Ngerti gak sih? Ada nanti tuh feeling kayak gitu. Jadi kayak ya udah kita cocok sebatas pacaran, tapi kalau untuk nikah kayaknya enggak. Jadi itu nanti akhirnya makanya tadi benar banget kamu bilang jangan karena mengejar waktu. Tapi sampai kamu ngerasa hatimu tuh benar-benar yakin gitu kan, kayak ini orang cocok nih, gue bisa tiap pagi bangun tidur sampai malam mau tidur lihat muka dia, dan itu gak dalam setahun 2 tahun tapi sampai akhir hayat gitu kan. Bener. Iya. Dan yang paling susah tuh kita nemuin orang yang klop sama kita pada saat ngobrol. Nah, karena kita kan nanti suatu saat let's say 10 tahun 20 tahun kemudian rasa cinta itu kan udah pudar. Benar, udah hilang. Nah, masalahnya kita bisa nggak untuk ngobrol gitu. Iya, itu setuju. Jadi nanti, teman hidup. Jadi teman hidup nanti kalau misalnya anak muda umur 20 tahun ke atas udah hidup sendiri gitu kan. Ya udah tinggal berdua doang, mau ngapain? Ya kan? Kalau nggak ngobrol. Ya jadi benar sih harus bisa dapet orang yang bisa diajak ngobrol. Oke deh. Nah, pembahasan kita tuh berat ya. Berat dong, harus berat dong. Oke deh. Nah, terus harapan kamu dalam karir nih, ke depannya pengen gimana? Kalau dalam karir, aku pingin ya semoga aku bisa terus menanjak ya, dan mempertahankan. Benar. Ya kalau dalam karir aku gimana caranya aku selalu memberikan yang terbaik dan selalu belajar. Benar. Orang tuh terus belajar ya. Iya, aku selalu belajar, aku aku terus belajar. Iya. Untuk kedepannya. Oke, aduh, siapa tahu mungkin tahun depan kamu udah jadi apa ya?
Udah mainnya udah makin banyak lah filmnya lah, makin viral. Amin. Makin terkenal. Lu jangan lupa lu sama gue, lu nanti udah gak periksa lagi. Dokter Nadia yang mana nih? Iyalah kan aku gangguin dokter terus. Tapi beneran loh. Dia nih tiap sakit apapun radang tenggorokan. Bahkan aku makan duren sama kambing aja aku telepon dokter. Dok, aku makan duren nih sama kambing. Gak boleh kalau gak sama gue. Ini gara-gara manajer aku bilang si mati loh San. Bayangin aku dibilang mati. Coba. Makanya aku takut ya. Iyalah. Orang panic attack. Iya bener nih, si El nih ngerjain mulu deh. Oke deh kalau gitu Susan, thank you so much atas sharing sessionnya hari ini. Bener-bener inspiring, bener-bener bikin bikin aku semakin semangat untuk untuk produktif seperti kamu. Iya dong, harus dong. Iya, di satu sisi juga aku salut ya sama sosok Susan dan juga Mami yang ternyata sekuat itulah pokoknya. Aduh Mami, love Mami Ci ya. Ibu Nancy. Oke deh kalau gitu, thank you so much ya. Dan buat teman-teman di sini, jangan lupa untuk selalu tonton terus Bukan Bincang Biasa bersama aku Nadia Alaidrus. And jangan lupa like, comment, share, and subscribe. And see you at the next video. Dadah! Bye!